Maka nutrisi hati adalah hijrah, pindah ke hal-hal yang lebih menenangkan jiwa. Tegang lawannya tenang, sempit lawannya sempat, memicu pemacu, kendala kendali, frustasi ya harus berprestasi, ya adalah jalannya hijrah. Hai, lagi sedih ya? Gak apa-apa, kalian bisa dengeri ini sambil terus menangis, sambil terus untuk ngeluari apa-apa yang memang pengen kamu keluarin dengan air mata kamu. Nah di sini aku nggak akan pernah mungkin nyuruh kamu buat berhenti menangis, karena memang perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan hancur, dan perasaan-perasaan gelap lainnya perlu juga untuk diberi tempat. Jadi mungkin sebelum kita mulai, aku pengen tanya kabar kalian dulu. Hai, gimana kabarnya? Gimana sama tidurnya? Jam tidur kalian apakah sehat? Atau mungkin justru malah tambah berantakan karena berbagai tumpukan pekerjaan, deadline yang terlalu cepat, atau mungkin permasalahan hidup yang bikin kalian overthink. Nah di sini aku pengen jadi teman kalian aja, karena aku percaya dan aku tahu ada banyak banget orang-orang di luar sana yang gak punya ruang buat bercerita. Jadi kalau kalian lagi sedih, semoga video ini bisa sedikit menenangkan hati kalian. Ya, kalau kalian lagi baik-baik aja, selamat dijaga ya moodnya. Semoga stabil sampai bangun esok hari dan sampai ke alam mimpi lagi. Ya udah, mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulaikan. Of you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will dive deep together. Cerita sebelum tidur menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Teman-teman aku nggak tahu apa kesedihan kalian, masalah berat apa yang kalian alami sampai kalian rela dan mau mengklik video ini. Tapi aku cuma pengen bilang bahwa semakin dewasa memang ya ada banyak perasaan yang semakin sulit kita mengerti, semakin cepat berganti. Rasanya tadi pagi baru aja ketawa, baru aja bahagia, sorenya juga masih baik-baik aja. Tapi waktu malam, waktu mau tidur, ada aja perasaan-perasaan yang bikin kita capek, keinget hal-hal yang udah gak perlu untuk diingat, ngerasa bersalah, merasa kecewa, merasa gak berguna, dan insecure sama orang lain, insecure sama fisik orang lain, dan mikiri hal-hal yang seharusnya gak sampai memakan jam tidur kamu. Tapi namanya juga lagi sedih ya, gak apa-apa, ambil dulu aja kesedihannya. Di sini aku cuman pengen ngajaki kalian, kalau memang teman-teman lagi sedih, gak apa-apa, nangis aja. Kalau mungkin memang dengan menangis dapat membuat kalian merasa lebih lega, ya udah, take your time to cry. Jadi karena gak ada manusia yang kuat, semua manusia itu kodratnya adalah lemah, ya gak? Nah jadi jangan untuk terus-menerus berusaha menghindar dari kesedihan itu sendiri, untuk nggak nangis, untuk terus-terusan kuat. Karena semakin kamu menahan itu semua, semakin kamu denial akan perasaan-perasaan sedih itu, justru akan semakin sesak dan ya semakin penuh aja dada kamu. Karena kamu dipenuhi ekspektasi dan beban-beban kayak harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Yang kayak gitu itu menurut aku gak baik sih. Jadi kalau memang ada kesedihan, alangkah baiknya diterima. Dan aku di sini ngobrol ini karena aku lagi bahagia. Kenapa aku pengen podcast ini nggak terlalu cengeng dan nggak terlalu sedih aja gitu. Tapi di sini aku coba buat menyimpan dulu topiknya dan aku bawain ketika aku lagi bahagia. Biar apa? Biar aku sadar bahwa di saat bahagia pun harus secukupnya. Begitu pula di saat sedang sedih. Jadi mungkin semesta pengen ngasih tahu kamu ada hal yang harus kamu ngertiin. Karena biasanya kalau aku sedih, aku pasti yakin, wah pasti ada pelajaran yang bisa aku petik nih.
Wah, pasti alam semesta pengen ngasih tahu aku berbagai hal. Makanya ketika aku sedih, yang meskipun kadang aku masih suka menghiraukan atau bahkan benci sama kesedihan itu sendiri, aku jadi sadar bahwa iya, namanya juga hidup. Begini, kalau nggak sedih bahagia, kalau nanti bahagianya sudah habis sedih lagi, tapi besoknya juga bisa belajar lagi, ya naik turun aja gitu. Kalau misalnya bahagia terus menerus, emangnya kita lagi tinggal di surga? Enggak kan? Jadi memang kesedihan itu hadir buat kita belajar, teman-teman. Dan buat kalian-kalian yang mungkin masih menyembunyikan air mata karena nggak punya teman cerita, di sini kalian boleh banget jujur tentang apa yang kalian rasain. Boleh di dalam hati kalian sendiri ataupun berbagi di kolom komentar, dan kita saling menguatkan kayak biasanya. Jadi aku nggak mau podcast ini terlalu panjang. Aku cuman pengen kalian lebih menghargai perasaan sedih itu sendiri, karena kamu nggak akan pernah sendiri. Jadi mungkin kalian pengen aku kata-katanya seperti ini. Hey, lagi sedih ya? Iya, nggak apa-apa. Nangis aja biar perasaan sedih itu lega. Biar perasaan sedih itu nggak terus-menerus memenuhi isi kepala dan isi hati kamu, dan enggak bikin kamu sesak. Nggak apa-apa, nangis aja. Kalau dengan menangis dapat membuat kamu lebih lega. Kita cuma manusia biasa. Kita nggak pernah akan bisa menghindar dari kesedihan itu. Banyak orang-orang di luar sana yang butuh kata-kata ini. Hey, kita sebagai manusia nggak bisa yang namanya menebak hati berat bakal terjadi kapan. Nggak akan bisa menebak kapan kesedihan itu akan datang. Tapi kita juga harus percaya bahwa pasti akan ada hari-hari indah yang membuat kita tersenyum, bahkan sambil menangis karena saking indahnya. Nah, sekali lagi, kalau kalian lagi sedih, nggak apa-apa, takes time untuk kamu menangis, nggak apa-apa. Ambil waktu kamu untuk sendiri dulu, dan semoga tidurnya kamu nyenyak setelah kamu mendengarkan podcast dari aku. Ya udah, mungkin itu dulu aja ya dari aku. Makasih udah nggak bosen dengerin karya dan suara aku. Sampai ketemu lagi di another episode dari cerita sebelum tidur selanjutnya. Kalau kalian suka, kalian boleh screenshot kata-kata favorit kalian dan tag Instagram aku @ajahi_nr. Nanti bakalan aku repost di IG juga. Selamat malam, selamat rehat, semoga mimpi indah. Dadah.